ayah dan bunda, selamat datang di video pembelajaran tentang kelekatan prenatal. Konsep penting yang sering terlupakan namun berdampak besar bagi perkembangan emosional si kecil sejak dalam kandungan. Tahukah Anda, ikatan antara orang tua dan janin sudah mulai terbentuk sebelum kelahiran loh. Ikatan emosional ini tumbuh secara alami. Yuk kita bahas bagaimana kelekatan ini menjadi pondasi kesehatan emosional anak di masa depan. Mari jelajahi bersama. Kelekatan prenatal membantu membangun hubungan emosional yang kuat, mendukung kesehatan mental bunda, meningkatkan rasa bahagia selama kehamilan, dan memperkuat kesiapan menjadi orang tua. Kelekatan prenatal juga mendukung kesejahteraan janin. Ibu yang terhubung secara emosional lebih menjaga pola makan sehat, menghindari resiko, dan rutin melakukan perawatan. Ikatan ini juga membantu mengurangi stres, menurunkan risiko komplikasi, dan mendukung perkembangan si kecil. Umumnya memang dialami ibu hamil melalui cinta, perhatian, dan perlindungan pada janin. Namun, ayah juga bisa terlibat dengan memberi dukungan emosional, berbicara pada janin, dan hadir selama kehamilan. Ayah turut membangun ikatan awal dengan si kecil. Keterlibatan ayah tak hanya mendukung ibu secara emosional, tetapi juga memperkuat hubungan keluarga. Yuk ayah dan ibu bersama-sama membangun kelekatan prenatal untuk menciptakan ikatan kuat yang akan bertahan hingga si kecil lahir. Nah, ayah dan bunda pasti sudah memiliki sedikit gambaran kan tentang kelekatan prenatal? Setelah ini kita akan belajar bersama terkait apa saja bentuk perilaku dari kelekatan prenatal tersebut. Ayah dan bunda, meski janin masih sangat kecil di trimester pertama, kelekatan prenatal sudah bisa dimulai loh. Pada saat pemeriksaan di minggu ke-8, kita bisa mendengar denyut jantungnya lewat USG. Bayangkan ada kehidupan yang tumbuh di dalam tubuh bunda. Jangan lupa mengonsumsi zat besi 30 mg setiap harinya. Mulai minggu ke-12, ayah dan bunda bisa membayangkan ya wajah si kecil semakin jelas dan gerakannya makin sering terasa. Ayah, jangan ragu untuk sentuh perut bunda. Bunda biasakan untuk duduk melingkari perut bunda, seolah-olah bunda memberi kehangatan kepada janin. Organ genitalnya mulai terlihat jelas, mungkin sudah bisa menebak jenis kelaminnya. Ayah dan bunda bisa menyiapkan nama si kecil ya. Nah, terdapat hal penting di minggu ke-8 hingga 14, yaitu terjadi perkembangan otak pada janin untuk kecerdasannya di masa depan. Bunda pastikan makan bergizi, minum asam folat, dan beri stimulasi pada si kecil. Ayah bantu juga untuk bunda mempersiapkan makanan bergizi dan bagi tugas rumah agar bunda tetap sehat. Memasuki trimester kedua, banyak cara seru untuk lebih dekat dengan si kecil. Pernahkah bunda bermimpi tentangnya? Ternyata itu tanda ikatan emosional, karena si kecil bisa merasakan perasaan bunda. Seru kan bunda? Ayah hindari membenarkan pertanyaan bunda seperti, "Aku gendutan ya ya?" Ayah cukup menjawab dengan, "Tidak kok, biasa saja, banyak juga ibu hamil seperti ini." Sembari itu, ayah juga bisa menemani bunda untuk pola hidup yang sehat agar mengontrol berat badan bunda. Di minggu ke-16, bunda mulai merasakan gerakan-gerakan halus, tanda ia sehat dan aktif. Bunda yang baru pertama kali hamil biasanya merasakan di usia 20 minggu. Bunda ajak ayah, keluarga, atau teman terdekat untuk berbagi kebahagiaan ini. Bersama-sama, ayah dan bunda juga akan lebih fokus menjaga kesehatan seperti menghindari aktivitas berisiko. Di usia 18 minggu, si kecil sudah bisa mendengar suara ayah dan bunda dan beri respons saat merasakan gerakannya. Bunda bisa membayangkan bagaimana bunda akan berinteraksi saat menyusui si kecil nantinya. Pada minggu ke-20, bunda mulai mencari lebih banyak informasi tentang kehamilan dan mempersiapkan diri jadi calon ibu. Ayah dan bunda semakin fokus pada peran baru ini, termasuk memperhatikan perkembangan si kecil dan juga identitas keluarga. Di minggu ke-21 hingga 24, ikatan emosional semakin kuat, gerakan si kecil semakin terasa, dan bunda semakin sadar akan kehadirannya. Ayah dan bunda bisa mulai menyiapkan perlengkapan yang nantinya akan dipakai untuk bayi Anda, dan saling mendukung untuk menyambut kelahirannya. Dukungan ayah dan keluarga semakin penting untuk memperkuat attachment behavior bunda. Ayah dan bunda, tidak terasa kita semakin dekat dengan kelahiran. Yuk simak hal-hal penting di trimester ketiga. Pada minggu ke-25, indera janin mulai berkembang, terutama pendengaran. Ajak si kecil berbicara, bacakan dongeng, atau dengarkan musik bersama. Janin bisa saja merespon dengan tendangan kecil.
Ayah dukung bunda ya, karena kemungkinan mengalami reflux atau asam lambung yang bisa membuat makanan favorit terasa kurang enak. Minggu ke-26, si kecil mulai memiliki pola tidur. Jangan khawatir jika ia tidak bergerak selama 15 hingga 17 menit. Coba gerakan tubuh terutama di bagian perut, minum jus manis, dan makan untuk membangunkannya. Minggu ke-28, saatnya untuk pemeriksaan prenatal. Posisi janin, apakah kepala di bawah atau masih sungsang? Tenang saja, si kecil masih punya waktu untuk berputar. Ibu juga bisa melakukan posisi berikut selama 10 hingga 15 menit beberapa kali sehari untuk membantu si kecil. Pada minggu ke-29, yuk hitung tendangan janin. Janin harus bergerak setidaknya 10 kali dalam 2 jam. Jika belum mencapai hitungan di 2 jam berikutnya, bila selama 12 jam belum mencapai 10 gerakan, segera menghubungi layanan kesehatan ya bunda. Minggu ke-31, bunda selalu konsisten mengonsumsi makanan sehat. Bunda bisa loh berbagi rahasia dengan si kecil atau bernyanyi untuknya, karena ia mulai mengenal suara ayah dan bunda. Bunda usahakan melakukan perawatan payudara untuk persiapan menyusui saat bayi sudah lahir ya. Minggu 33, persalinan semakin dekat, pertimbangan teknik pernafasan Lamaze untuk relaksasi dan mengurangi kecemasan saat persalinan. Selain itu, bunda juga bisa berlatih mengejan, menentukan posisi, dan pijat perineum untuk elastisitas. Minggu 34 hingga ke-36, bunda bisa saja mengalami kontraksi Braxton Hicks. Bedakan ya bunda dengan nyeri persalinan. Istirahat yang cukup dalam posisi berbaring miring ke kiri, minum lebih banyak agar tetap terhidrasi, tetap melakukan olahraga ringan, dan penuhi asupan kalsium untuk mendukung perkembangan tulang. Rutin periksa untuk memantau pembukaan, ayah dan bunda juga bisa loh bertanya tentang bagian tubuh apa yang bisa dirasakan ketika menyentuh perut bunda. Di usia kehamilan 37 hingga 39, penting untuk memperhatikan cairan yang keluar, seperti air ketuban atau lendir darah. Jika air ketuban berkurang atau pecah dini, segera konsultasikan ya, karena ini bisa memengaruhi kesejahteraan si kecil. Tetap waspada dan pantau tanda-tandanya. Minggu ke-40, tanggal lahir si kecil mungkin sudah tiba, tapi tetap tenang dan nikmati setiap prosesnya, karena bisa bervariasi. Nah, bagaimana ayah dan bunda? Setelah melihat video tadi, semakin tidak sabar bertemu dengan si kecil bukan? Sembari menunggu kelahiran si kecil, ayah dan bunda bisa mempraktikkan beberapa kelekatan prenatal yang tadi telah dijelaskan ya. Karena kelekatan ibu dan janin terhubung sejak awal, tumbuh bersama dalam kasih.